Menurut saya, ada sekitar 13 masalah yang melilit Jokowi. Pertama, isu ijazah palsu. Kedua, Presiden Prabowo sampai sekarang belum menjenguk Jokowi. Hal ini membuat makin ciut nyali Jokowi. Ketiga, tidak ada lagi para menteri berduyun-duyun sowan ke Solo seperti dulu, kecuali 2 menteri penjilat, Pratekno dan Muhadjir Effendi. Keempat, rombongan demi rombongan yang dulu setiap hari ngantri mau berfoto ria atau berselfie ria dengan Jokowi bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Belum lama ini Amin Rais kembali menunjukkan kenyinyiran khasnya pada Jokowi. Lewat akun Instagramnya @aminraisofficial, politisi yang dulu dieluk-elukan sebagai tokoh reformasi itu menyebut bahwa Jokowi tengah dililit 13 masalah berat. Kenyinyiran ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi yang telah lama mengikuti retorika Amin Rais. Ia dikenal sebagai sosok yang gemar nyinyir pada pemerintah, meskipun pernyataan yang disampaikannya isinya hanya tuduhan dan hujatan daripada masukan yang konstruktif. Cara Amin Rais ini mencerminkan sebuah ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan realitas politik yang terus berubah. Dia juga menyindir bahwa Jokowi makin ciut nyali lantaran belum dijenguk oleh Presiden Prabowo Subianto saat ia sakit. Sindiran tersebut jelas bernuansa provokatif dan bertujuan untuk memperlemah citra Jokowi. Tapi lebih dari itu, kalimat tersebut juga mengindikasikan adanya kegelisahan yang mendalam dari Amin mengenai posisi politiknya sendiri. Presiden Prabowo sampai sekarang belum menjenguk Jokowi. Hal ini membuat makin ciut nyali Jokowi. Tulisnya pada 21 Juli 2025. Namun, pernyataan itu segera terbantahkan oleh fakta yang beredar luas. Sehari sebelumnya, Prabowo sudah lebih dulu berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo. Pertemuan itu berlangsung hangat dan penuh keakraban. Momen seperti ini bukan sekedar formalitas belaka, melainkan representasi dari sikap dewasa dan kedewasaan politik kedua tokoh itu. Dalam konteks politik yang penuh dengan dinamika, tindakan saling menghormati dan menjaga komunikasi menjadi pondasi penting agar pemerintahan dan transisi kekuasaan itu berjalan lancar. Prabowo dan Jokowi duduk berdampingan, tertawa ringan dan menyantap bakmi Jawa bersama. Foto-foto momen itu beredar luas di media sosial, menjadi bukti konkret bahwa relasi keduanya baik-baik saja. Foto-foto tersebut segera menjadi viral dan mendapat beragam respon dari publik. Banyak yang memuji kematangan kedua tokoh yang mampu meredam potensi konflik dan juga menunjukkan contoh kepemimpinan yang bisa diteladani. Di tengah derasnya arus politik yang terkadang penuh gesekan, pertemuan ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk kompromi dan kerjasama. Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo tersebut bukanlah basa-basi politik, apalagi pertemuan yang digerakkan oleh tekanan publik. Itu adalah bentuk nyata dari kesinambungan politik nasional. Transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo dijalankan dengan damai dan penuh respek. Tapi barangkali bagi Amin, keharmonisan semacam itu adalah sebuah ancaman. Baginya, peran sebagai pengkritik yang konfrontatif selama ini mungkin merupakan cara untuk mempertahankan relevansi politiknya. Namun, realitas menunjukkan bahwa posisinya saat ini semakin terpojok. Sikap konfrontatif Amin terhadap Jokowi sebetulnya bukan hal baru. Dalam hampir setiap episode politik 1 dekade terakhir, Amin hadir sebagai suara sumbang yang tak pernah puas. Dia lebih memilih menyebar tuduhan dan kecurigaan ketimbang melontarkan kritik yang substantif. Bila yang dibutuhkan demokrasi adalah oposisi yang sehat, maka Amin memilih jadi pembuat gaduh yang tak tahu kapan harus diam. Kondisi ini menjadi bahan renungan bagi demokrasi Indonesia. Oposisi yang sehat bukan sekedar menentang pemerintahan,
tapi juga harus memberikan alternatif dan solusi yang nyata. Tak heran bila Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah mengomentari gaya politik yang norak seperti itu. Dalam salah satu pidatonya, Gus Dur menyindir keras para politisi yang gemar memainkan cara-cara kotor untuk berkuasa. Preman-preman itu akan menjadi gelandangan politik seumur hidupnya, kata Gus Dur. Ia tidak menyebut nama, tapi publik mengerti arah kritik itu. Salah satu nama yang ditunjukkannya adalah Amin Rais. Ungkapan ini bagaikan peringatan dan juga cermin dari perjalanan politik Amin Rais selama ini. Ia tampak sulit lepas dari bayang-bayang masa lalu sebagai pembuat onar. Dan hari ini ungkapan Gus Dur itu terdengar seperti nubuat setelah diusir dari PAN karena merasa ingin mengatur segalanya. Amin mendirikan Partai Umat, namun partai itu kurus kering. Kegagalan Partai Umat menjadi kekuatan politik signifikan menunjukkan bahwa pengaruh Amin di kancah politik nasional semakin melemah. Partai yang didirikan sebagai wadah aspirasi baru itu justru hanya menjadi tempat pelampiasan amarah dan kegelisahan Amin. Bukannya menjelma menjadi kekuatan baru, Partai Umat malah menjadi corong kecil yang hanya menggaungkan suara lama Amin. Penuh amarah, tanpa arah, partai tersebut gagal merangkul suara umat Muhammadiyah. Posisi politik Amin Rais hari ini memang menyedihkan. Bahkan untuk bisa bertemu dengan Prabowo saja, Amin harus mencegat sang presiden saat hendak menghadiri acara pernikahan. Sebuah gestur yang menunjukkan betapa jauhnya jarak pengaruh yang dulu pernah ia miliki dengan posisinya hari ini. Gestur ini bisa dianggap sebagai simbol keterasingan Amin di tengah arena politik yang dulu menjadi medan perjuangannya. Sebuah gambaran yang cukup menyakitkan bagi siapa saja yang pernah berada di puncak. Tentu saja ini menyakitkan bagi Amin. Ia tak hanya kehilangan pengaruh, tapi juga kehilangan relevansi dalam perpolitikan Indonesia. Dia terbuang dan dilupakan. Kini karena merasa diabaikan publik dan elit politik, Amin juga mulai menyerang Prabowo. Serangan ini bisa dipahami sebagai bentuk frustasi sekaligus strategi mempertahankan posisi. Namun serangan yang tidak berdasar dan hanya untuk mencari perhatian cenderung memperlemah kredibilitas Amin sendiri. Ia menyebut Prabowo tunduk pada Jokowi dan kekuasaan ini adalah kelanjutan dinasti. Ia melihat dua matahari di langit. Artinya ada dua orang yang sedang berebut pengaruh kekuasaan. Prabowo sendiri sudah menanggapi tudingan itu. Dia mengatakan, saya ini Presiden Republik Indonesia. Kalau saya datang ke rumah Presiden ke-7, itu bukan karena tekanan siapa-siapa. Itu karena saya menghormati beliau. Kata-kata Prabowo mencerminkan kedewasaan dan sikap saling menghormati yang menjadi kunci stabilitas politik. Sikap seperti ini patut dicontoh oleh seluruh politisi agar demokrasi ini berjalan sehat. Ia menegaskan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Yang bilang kita pecah kongsi mungkin sedang butuh perhatian saja, kata Prabowo. Kalimat ini tidak hanya membantah tuduhan, tapi juga menyindir keras pihak yang terus mencoba memecah belah, terutama Amin Rais. Demokrasi memang butuh oposisi, tapi demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang bernalar. Kritik harus memiliki substansi, bukan berputar dalam narasi kebencian. Oposisi yang bernalar akan membantu politik pemerintahan menjadi lebih baik. Sedangkan oposisi yang hanya bernada kebencian justru merugikan semua pihak. Amin Rais itu tidak sedang berdiri seperti oposisi, melainkan seperti orang yang menolak kenyataan bahwa waktu telah berlalu dan dia telah ditinggalkan. Kondisi ini bukan hanya soal politik, tapi juga soal bagaimana seseorang menerima perubahan dan belajar beradaptasi.
Menolak kenyataan hanya akan membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kegagalan. Amin memang sudah terlalu banyak melontarkan omong kosong. Terbukti kenyinyiran Amin pada Prabowo dan Jokowi cukup dibungkam dengan semangkuk bakmi.